melanjutkan di bab yang sama tetapi pembahasannya sedikit berbeda lanjutannya. Setelah saya ringkas dari buku Sirah Asrar, saya urai PowerPoint-nya, maka di sini ada pesan yang sangat menarik, harus kita perhatikan betul-betul, bahwa sesungguhnya untuk menjalani hidup ini kita harus punya ilmu dua, yaitu ilmu syariat dan hakikat. Karena ilmu ma'rifat inilah nanti yang akan menghidupkan hati kita, yang membuat kita bisa berjumpa bertemu dengan Allah, bisa menikmati ibadah. Apalagi di akhir zaman sekarang Bapak Ibu, kita ini kan sudah di penghujung zaman. Kalau Bapak Ibu bongkar-bongkar kitab hadis, akan ketemu nanti hadis di akhir zaman nanti, ya, ketika Dajjal datang, kita itu tidak makan, susah nyari makan. Bumi tandus, hujan nggak turun. Pada masa itu makanan orang beriman adalah zikrullah. Sama dengan makanan malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kemakan kesulitan, kita mengalami suasana yang sangat dahsyat, hanya orang-orang yang bisa menikmati zikirlah yang bisa bertahan melawan kehebatan kekuatan Dajjal. Adapun orang-orang Khawarij dan 70.000 Yahudi Isfahan dekat Iran sana, itu akan menjadi kaki tangan Dajjal. Ya. Orang Khawarij itu lebih cenderung memahami Al-Quran tekstual sampai tenggorokan, kata Nabi. Pemahamannya sangat sederhana. Banyak hafal ayat Al-Quran, banyak hafal hadis, tetapi dia pemahamannya, mereka mengungkapkan sebaik-baik kata Al-Quran dan hadis yang dijual, Al-Quran Sunnah, tetapi pemahamannya tidak meresap ke hati, ila qalbi. Ilmu hakikatnya tidak ada. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bab yang sama mengatakan Allah itu menurunkan dua ilmu. Ilmu syariat itu untuk zahir, gerakan zahir. Ilmu ma'rifat itu adalah gerakan hati, gerakan ruh. Bagaimana cara ruh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya teringat ketika membaca sejarah atau perkataan ulama-ulama besar hadis, di antara mereka seperti Ibnu Uyainah, zaman tabi'in dan tabi'in, ulama-ulama hadis ini banyak yang mengaku terus terang. Ya, kata mereka, kalau tidak berjumpa dengan Imam Malik, satu riwayat, kalau tidak berjumpa dengan Imam Ahmad, riwayat lain, kalau tidak berjumpa Imam Hanafi. Artinya, kalau mereka tidak berjumpa dengan ulama ahli fikih, niscaya aku akan celaka, aku akan binasa. Kenapa? Karena para penghafal hadis, ulama-ulama hadis dulu mengira bahwa seluruh sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, takrir Nabi itu, mereka mengira semuanya harus wajib dilaksanakan. Inilah lemahnya fakih, pemahaman mereka. Kesesatan mereka itu salah satunya mereka katakan begitu. Karena mereka memahami semuanya wajib. Apapun yang dilakukan Nabi wajib. Apapun yang dikatakan Nabi wajib dilakukan. Padahal ulama fikih mengurai, sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat saja anjuran dilakukan, ada yang haram kita lakukan. Nikah lebih dari 4. Nah, kemudian menikahi istri Nabi ketika Nabi SAW wafat. Ini kan tidak boleh. Haram. Meninggal Nabi SAW, wafat beliau, nggak ada yang berani menikahi Ummahatul Mukminin. Tapi meninggal Abu Bakar, istri Abu Bakar dinikahi oleh Imam Ali. Jadi pilihan perempuan pilihan Nabi, kalau secara akliyah itu sunnah Nabi kan, memilih pilihan Nabi kan. Tapi tidak boleh. Inilah kemahiran ulama fikih. Jadi banyak ulama hadis itu diselamatkan ulama fikih, pakih. Nah, ulama pakih ini seperti Imam Malik, Imam Hanafi, ngaku juga. Dalam riwayat dikatakan Imam Hanafi itu terus terang belak-belakan. Kalau tidak jumpa dengan Imam Ja'far Shadiq, cicit Rasulullah SAW,
niscaya aku akan binasa, aku akan celaka. Ya. Kenapa? Karena ulama fikih ini memperhatikan syariat zahir saja. Kadang-kadang lupa mereka dengan batinnya, ruhnya. Kalau Bapak Ibu membaca buku kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, karya Imam Al-Ghazali, sejarah hidupnya, bagaimana dia sebelum mendalami ilmu hakikat, ilmu tasawuf, dia terus terang. Dia menjadi rektor Universitas Darul Ulum terkenal di Baghdad, menjadi ulama besar. Pada saat itu dia merasa bahwa dia berdebat dengan ahli filsafat, ahli kalam, hanya untuk berbangga-bangga dengan egonya. Tetapi dia telah mendalami tasawuf, maka dia katakan menyesal. Ternyata yang kulakukan selama ini penuh dengan riya. Dan dia tidak mau lagi masuk ke dalam dunia pendidikan, tidak mau jadi rektor lagi. Sampai sultan memaksa dia, kalau tidak mau, aku akan menghukum keluargamu. Memenjarakan seluruh keluarganya. Akhirnya dia terpaksa. Tapi apa beda aku dahulu sama sekarang? Dahulu aku berdebat hanya untuk dianggap hebat, ria-riaan. Sekarang aku tidak merasakan itu lagi. Aku hanya mengajarkan ilmu karena Allah. Karena yang kupandang hanya Allah. Selamat dia dari syirik. Selamat dari riya dan sum'ah. Yang menyelamatkan ulama fakih siapa? Ulama ahli tasawuf. Maka muncullah perkataan disandarkan kepada Imam Malik, siapa yang berfikih tidak bertasawuf, munculnya nanti fasik. Salat juga, zahirnya salat, tapi maaf, korupsi jalan terus, berzina jalan terus. Banyak nggak begitu? Banyak. Kenapa? Karena salatnya tidak berisi. Kalau salat tidak berisi, tidak khusyuk, tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak mempercegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak, kita akan menjadi fasik. Nah, itulah perlunya ilmu tasawuf itu. Maka kalau kita runtun, ulama hadis diselamatkan ulama fikih yang fakih, ulama fakih diselamatkan ulama tasawuf. Ya. Itu sebenarnya sejarah kalau kita mau membaca kitab-kitab ulama kita masa lalu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, syariat, ilmu syariat itu seperti pohon. Sedangkan ilmu ma'rifat itu seperti daunnya. Jadi syariat itu pohon, kemudian dia berdaun, hasilnya nanti adalah buah. Hasilnya adalah buah. Beliau mengatakan, perumpamaan ilmu syariat dengan makrifat itu adalah marojal bahraini yaltaqiyan. Itu seperti dua laut yang ada barzakhnya, yang dipisahkan, ada pembatasnya. Ya, barzakh itu pembatas. Seperti dua laut yang bertemu yaltaqiyan bainahuma, tapi bainahuma barzakh, ada pembatasnya. Antara ilmu syariat dan hakikat ada pembatasnya. Gitu. Ya, seperti berbeda, tapi dua-duanya harus dikuasai gitu. Kenapa beda? Satu zahir, satu batin. Maka orang-orang yang tidak belajar hakikat, ilmu ma'rifat, sangat dikhawatirkan dia tidak bisa menjalankan tugas hidupnya di muka bumi. Kenapa? Tugas hidup manusia di muka bumi, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tugas manusia di muka bumi adalah mengabdi, beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat, apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan. Kita berbuat karena Allah, dengan Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Itulah tasawuf. Kita merasa berbuat itu karena Allah. Tujuannya ridha Allah. Kita berbuat itu disertai. Nah, kalau dalam zikir ada istilah zikir ma'iyatullah. Kita merasa berbuat itu disertai Allah. Dan tujuan kita ya ridha Allah. Maka bismillah itu saja maknanya dalam sekali sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka tugas kita adalah liya'budun. Liya'budun itu dipahami Syekh Abdul Qadir Jilani adalah a'arifah, makrifah. Kenapa makrifah? Berdasarkan hadis ini, ya, yang selalu hadis qudsi ada mengatakan ini ungkapan ulama sufi, kuntu kanzan makhfiyan, sejenis Islam, ilham, aku adalah perbendaharaan makhfiyan yang tersembunyi, fa'ahbabatu an o'orifa. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah khalqan makhluk
fabi arafauni. Dengan makhluk itulah aku bisa dikenali. Sebab kalau tak ada makhluk, tak ada yang mengenali Allah. Maka tujuan manusia itu diciptakan Allah, yang paling berpotensi mengenal Allah ma'rifat adalah manusia. Dan tujuan manusia diciptakan Allah ibadah. Bagaimana kita bisa ibadah kalau kita tidak kenal Allah? Bohong. Aku kerja ini karena Allah. Perhatikan, dia bohong. Dia kerja itu waktu kerja, berangkat dari rumah, nggak baca bismillah, nggak ingat Allah. Di dalam kerja, tidak merasa disertai Allah. Ketika kerja, yang ingatnya bisa sukses, dapat uang, gaji. Allahnya mana? Sadarkah kita itu? Padahal sebenarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, wa nusuki, nusuk, manasik haji, aktivitas, ya, cara hidup kita, aktivitas hidup kita, semuanya ibadah. Maka di dalam ilmu fikih, semua yang kita lakukan ini harus kita jadikan ibadah. Itulah namanya abdun, abdi Allah. Bagaimana supaya kita menjadi sebenar-benar hamba Allah? Maka semua yang kita lakukan harus karena Allah, sesuai syariat dan yang baik. Niatnya benar, caranya benar. Itulah abdi Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, ya bagaimana kita mau ngabdi sama yang tak kita kenal? Tidak mungkin. Ya. Nah, ini kunci. Maka beliau memahami liya'budun di situ adalah ma'rifah.